Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti kuliah online pada hari ini. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Psikologi Sosial akan membahas mengenai apa itu altruisme. Baiklah, mari kita bahas mulai dari definisi altruisme. Berikut beberapa definisi dari para ahli. Menurut Schroeder, Penner, Dopido, dan Vialivent 1995, altruisme adalah sebuah tindakan sukarela untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan rasa pamrih atau hanya sekedar ingin beramal baik. Menurut Baron dan Brain 1996, altruisme merupakan sebuah bentuk khusus dalam penyesuaian perilaku yang ditunjukkan demi kepentingan orang lain tanpa mengharapkan penghargaan. Menurut John W. Santrock, altruisme adalah sebuah minat yang tidak mementingkan dirinya sendiri untuk menolong orang lain. Nah, dari beberapa uraian tadi, dapat kita simpulkan bahwa definisi dari altruisme sendiri adalah sebuah tindakan tolong-menolong, tanpa mengharapkan imbalan ataupun penghargaan apapun dari orang yang telah ditolongnya. Ada beberapa hal yang mungkin mendasari munculnya altruisme adalah sebagai berikut. 1. Faktor biologis. Ada teori evolusi yang menyatakan bahwa seseorang memiliki kecenderungan untuk membantu saudaranya sendiri dikarenakan adanya hubungan genetik. Menurut teori ini, altruisme terhadap kerabat dekat terjadi dikarenakan memastikan keberlangsungan faktor genetik. 2. Respon otak. Sama seperti menolong orang lain yang membuat diri kita sendiri merasa bahagia, menurut penelitian, bagian otak yang menciptakan rasa bahagia menjadi aktif ketika melakukan sesuatu yang bersifat altruisme. 3. Faktor lingkungan. Pengaruh besar seseorang yang melakukan tindakan altruisme adalah dengan interaksi. Menurut penelitian, sosialisasi yang dilakukan oleh 2 orang anak, bahkan yang berumur 1-2 tahun pun memancing munculnya tindakan altruisme karena adanya hubungan timbal balik di antara mereka. 4. Norma sosial. Norma sosial seperti keharusan membalas kebaikan orang lain dengan cara yang sama, rupanya juga memicu terjadinya altruisme. 5. Faktor kognitif. Meskipun orang dengan sifat altruisme tidak mengharapkan pamrih atau imbalan, namun secara kognitif ada ekspektasi yang ikut terlibat. Contohnya ketika seseorang melakukan tindakan altruisme untuk mengusir perasaan negatif atau merasa empati terhadap orang tertentu. Saya Riel Farel Islam akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri dari altruisme. Pertama, 3 ciri dari altruisme menurut dikutip oleh Puat, yaitu yang pertama, tindakan dari altruisme tidak didasari oleh kepentingan dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa tindakan altruisme bukan secara sukarela juga. Kemudian yang ketiga, ciri dari altruisme ialah hasilnya baik bagi penolong maupun yang menolong. Jadi seperti simbiosis mutualisme. Kemudian 3 ciri altruisme menurut Fuad Nasseri, dikutip oleh Fuad Nasseri, yaitu yang pertama adalah empati. Empati yaitu adalah kemampuan untuk merasakan perasaan yang dialami oleh orang lain. Kesediaan untuk ikut merasakan apa saja yang dirasakan orang lain, perasaan simpati dan perhatian pada orang lain, dan seseorang yang sangat peduli dengan orang lain akan selalu merasakan perasaan yang sama di saat duka maupun suka. Kemudian yang kedua yaitu keinginan memberi. Jadi keinginan memberi ini adalah maksud dari hati untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Berlaku murah hati kepada orang lain dengan sukarela pada orang lain meskipun orang tersebut tidak meminta. Kemudian yang ketiga, ciri altruisme yaitu sukarela.
Sukarela tentu saja adalah apa yang diberikan semata-mata untuk orang lain tanpa ada keinginan untuk memperoleh imbalan. Jadi begitulah ciri-ciri dari altruisme. Selanjutnya akan dijelaskan faktor-faktor dari altruisme oleh Muhammad Revandri. Faktor altruisme. Menurut Faktur Rahman, bahwa perilaku menolong itu dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah situasi sosial. Situasi sosial yang dimaksud adalah makin banyaknya orang yang melihat suatu kejadian yang membutuhkan pertolongan, maka semakin kecil pula dorongan kita untuk menolong. Jadi di sini diberi contoh bahwa kalau seseorang melihat orang yang membutuhkan pertolongan, maka dia akan berpikir bahwa dia bertanggung jawab sepenuhnya untuk menolong orang tersebut. Sedangkan dalam suatu kelompok atau beberapa orang yang melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan, maka mereka akan berpikir kalaupun mereka tidak akan menolong, pasti orang lain akan menolongnya. Seperti itu. Yang kedua adalah biaya menolong. Yang dimaksud dengan biaya menolong ini adalah untuk menolong seseorang pasti akan mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga dan sebagainya. Biasanya itu materi seperti bencana alam. Biasanya orang open donasi, memberikan bantuan berupa barang, pakaian, uang dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga adalah norma. Di semua golongan masyarakat ada norma bahwa memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan adalah suatu keharusan. Gejala ini disebut dengan tanggung jawab sosial atau norm of social responsibility. Meskipun ada norma semacam itu, tidak berarti setiap orang suka membantu orang lain. Dalam hal ini, ada hal lain yang tidak bisa diabaikan, yaitu norm of reciprocity atau norma keuntungan timbal balik. Norma yang terakhir ini mencakup juga harapan bahwa yang memberi pertolongan sesuatu akan diberi pertolongan terutama oleh orang yang ditolongnya. Artinya ada timbal balik. Setelah kita memberikan pertolongan, maka orang yang ditolong tersebut akan memberikan imbalan. Entah itu berupa apa, terserah. Lalu menurut Sarlito, bahwa perilaku menolong itu dipicu oleh faktor dari luar dan dari dalam diri seseorang. Yang pertama adalah suasana hati. Jika suasana hati sedang enak, orang akan terdorong untuk membeli pertolongan lebih banyak. Makanya mengapa pada saat puasa, Idul Fitri atau menjelang Natal orang akan cenderung memberikan pertolongan lebih banyak. Karena merasakan suasana hati yang enak, maka orang cenderung ingin memperpanjangnya dengan berperilaku positif. Yang kedua adalah empati. Menolong orang lain membuat kita merasa enak. Tapi, bisakah kita menolong orang lain tanpa dilatar belakangi motivasi yang mementingkan diri sendiri? Selfish. Menurut Daniel Rahayu, bisa. Yaitu dengan empati, menempatkan diri pada keadaan emosional yang lain, seolah-olah mengalaminya sendiri. Lalu yang ketiga adalah meyakini keadilan dunia. Faktor lain yang mendorong terjadinya altruisme adalah keyakinan akan adanya keadilan di dunia, justice of the world, yaitu keyakinan bahwa dalam jangka panjang, yang salah akan dihukum, yang baik akan dapat diganjaran. Selanjutnya adalah faktor sosiobiologis. Secara sepintas, pelaku memberi kesan kontraproduktif, mengandung resiko tinggi, termasuk terluka dan bahkan mati. Ketika orang yang ditolong bisa selamat, yang menolong mungkin malah tidak selamat. Perilaku tersebut seperti antara yang muncul keadaan posisi adaptasi dengan lingkungan terdekat. Yang selanjutnya adalah faktor situasional. Belum ada penelitian yang membuktikan bahwa ada karakter tertentu yang membuat seseorang menjadi altruistik. Yang lebih diyakini adalah bahwa seseorang menjadi penolong lebih sebagai produk lingkungan daripada faktor yang ada pada dirinya.
faktor kepribadian tidak terbukti berkaitan dengan altruisme. Penelitian yang pernah ada menunjukkan bahwa dalam memberikan pertolongan, ternyata tidak ada bedanya antara pelaku kriminal dan yang bukan. Maka disimpulkan bahwa faktor situasional turut mendorong seseorang untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Saya ingin melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi. Kita masuk kepada teori altruisme, di mana yang pertama yaitu adanya teori evolusi. Menurut teori evolusi, kehidupan adalah kelangsungan hidup gen. Gen dalam diri manusia telah mendorong manusia untuk memaksimalkan kesempatan berlangsungnya satu gen yang akan tetap lestari. Beberapa bagian dari teori evolusi ini yaitu adanya perlindungan kerabat. Kemudian yang kedua, timbal balik biologis. Di sini dari kedua unsur ini ada peran yang sangat vital dari orang tua, di mana dalam pembentukan karakter suatu anak tentu sangat berpengaruh dari teori evolusi ini. Kemudian yang kedua, teori belajar. Sehubungan dengan sumbangan teori belajar terhadap tingkah laku dan menolong sosial. Dan di mana teori belajar ini terdapat dua, yaitu teori belajar sosial, social learning theory, kemudian teori pertukaran sosial. Teori belajar sosial lebih mengarah kepada prinsip belajar tingkah laku akan diulang atau diperkuat bila ada konsekuensi positif dari tingkah laku tersebut. Kemudian untuk pertukaran sosial bergantung pada untung dan rugi yang terjadi. Baik, kemudian yang ketiga yaitu teori empati. Empati merupakan suatu susunan yang kompleks, meliputi komponen efektif dan kognitif. Bagiannya itu hipotesis empati altruisme. Kemudian melihat orang menderita dapat membuat seseorang merasa kasihan sehingga membantu orang tersebut. Itulah bagian dari altruisme. Kemudian hipotesis kesenangan empatik. Dengan menolong perasaan seseorang memang terkadang menjadi lebih baik. Kemudian terakhir, teori perkembangan kognisi sosial. Dalam merespon suatu situasi darurat, situasi yang membutuhkan pertolongan, tentunya diperlukan sejumlah informasi yang harus diproses dengan cepat sebelum seseorang memutuskan untuk memberikan suatu pertolongan. Itulah teori dari altruisme. Motif altruisme. Altruisme dapat didefinisikan sebagai tindakan seseorang membantu orang lain tanpa tindakan pamrih. Di sini ada dua motif juga. Yang pertama, kesedihan personal dan empati. Kesedihan personal adalah reaksi emosional kita terhadap penderitaan orang lain. Adanya perasaan terkejut, waspada. Nah, kesedihan personal terjadi ketika seseorang menyaksikan suatu kejadian tersebut. Yang kedua, empati. Empati adalah rasa simpati seseorang terhadap orang lain dan ingin membantunya. Apa itu relawan? Jika membaca atau mendengar kata relawan, hal pertama kali yang ada di benak kita ialah orang-orang yang membantu saat terjadinya bencana, seperti evakuasi bencana, memenuhi kebutuhan dasar di kamp pengungsian bencana. Tapi, apakah pengertian relawan sesimpel itu? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, relawan sepadan dengan kata sukarelawan yang artinya orang yang melakukan sesuatu secara sukarela, tidak karena diwajibkan atau dipaksakan. Dengan demikian, secara bahasa, relawan memang orang yang bekerja sukarela, membantu dalam pelayanan atau organisasi tertentu tanpa menginginkan suatu imbalan atau melibatkan uang sebagai hasil dari kerjanya. Merujuk pengertian inilah, seseorang dapat dikatakan relawan jika telah menyediakan waktunya,
tanpa dibayar untuk melakukan sesuatu yang notabene bukan semata karena orang terdekatnya saja. Ini berarti hal yang mendorong kerja relawan bukanlah kedekatan batin dengan seseorang yang ditolong, namun ada motivasi yang mendorongnya, dan itu pasti bukanlah uang. Jadi, seseorang dapat dikatakan relawan jika melakukan sesuatu hal dengan sukarela, mengorbankan waktu dan tenaganya. Aktivitas tersebut bermanfaat bagi lingkungan sekitar yang dibantunya dan organisasi yang dibantunya, tidak atas dasar motivasi, terutama uang. Lanjut, bagaimana hubungan keterkaitan dari poin psikologi sosial ini, yaitu altruisme dalam kebijakan publik. Nah, di sini memang sudah tak terbantahkan lagi bahwa altruisme sudah muncul di basis individual, tapi juga altruisme juga sering muncul di momen kebersamaan. Nah, di sini bagaimana mungkin altruisme menjadi pijakan bagi kebijakan sosial? Nah, dalam studi kasusnya oleh Titmus pada tahun 1970, bahwa dalam praktiknya posisi fundamental altruisme sebagai praktik donor darah di negara Inggris dan Amerika. Nah, di negara Amerika, bahwa praktik donor darah yaitu menjadi hal yang dikomersialisasikan atau hal yang diperjualbelikan untuk keperluan donor, dan ini menjadi hal yang relatif lebih mahal ketika pasien atau penerima membayar hingga 5-15 kali lebih mahal dibandingkan negara Inggris. Dan ini juga ternyata bahwa menjadi hal yang bisa dikatakan altruisme menjadi tumpuan bagaimana manusia saling membahu dalam saling menolong. Dan itu dari saya, cukup sekian, terima kasih.